I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up. Jadi pembuatan busana di SMK 1 Panda itu sebenarnya sebuah tim ya Mas ya. Jadi yang ngajar desain itu saya, ngajar pola itu siapa, ngajar jahit itu siapa. Jadi pertama mereka itu akan membuat desain itu akan saya koreksi dulu. Mereka buat beberapa desain yang menurut saya bagus, itu saya pilih. Nah, boleh sampai konsultasi pola kepada saya, boleh konsultasi pola kepada guru yang lain juga boleh. Kemudian cutting kepada guru cutting, jahit juga kepada guru jahit. Jadi seperti itu. Jadi merupakan suatu kerjasama tim antar guru tata busana. Mereka sebenarnya dalam pelajaran itu ada baku, ada buat rok, buat blus, buat celana, kemudian buat kemeja, buat linen rumah tangga. Nah, semua itu basicnya seperti itu sama. Cuman pengaplikasiannya nanti apakah mau ditambah detail-detail tertentu, akan ditambah dengan manipulating fabric, mau ditambah dengan hiasan-hiasan tertentu, itu yang membedakannya dengan tempat-tempat lain. Karena saya membebaskan mereka untuk membuat aplikasi-aplikasi tertentu yang mereka sukai. Terus ini kenapa dengan sendiri sebagai guru menggunakan pakaian yang dibikin siswa? Iya, dengan mencontohkan langsung itu akan lebih efektif daripada hanya sekedar memberikan penjelasan. Jadi kalau kita menjelaskan hanya bentuk oral, itu mungkin mereka akan mengawang-awang gitu. Tapi sudah kita jelaskan, kita beri contoh dalam bentuk yang kita pakai, itu akan cepat terserap dan cepat masuk idenya mereka ke dalam pikiran mereka. Sebenarnya iya, saya juga ingin memberi penghargaan kepada siswa-siswa yang sudah membuat bahwa ini loh karya kakak kelasmu yang lalu, mereka saja bisa membuat seperti ini setelah melalui proses pembelajaran sekian masa. Nah, kalian juga seharusnya bisa loh. Saya tidak melakukan pembedaan dalam cara mengajar. Jadi kalau mereka bisa, kalian pasti bisa membuat busana seperti ini. Begitulah misi-misi yang ingin saya sampaikan kepada mereka, para adik kelas. Kesulitan itu terjadi pada kelas-kelas awal karena mereka adalah anak SMP yang kadang-kadang bukan anak yang 100% menyukai untuk masuk ke SMK Tata Busana. Bisa jadi karena paksaan orang tua, paksaan karena nggak ada jurusan lain yang bisa mereka bisa ambil, atau karena inilah sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka. Karena faktor yang beragam itu PR kita adalah di awal-awal itu untuk membentuk mereka untuk menyukai dan mendalami jurusan tata busana. Tapi seiring waktu sudah mulai lebih baik sampai ke tahap-tahap yang kita harapkan. Harapan saya itu adalah anak-anak saya ini akan menjadi anak-anak yang hebat dalam bidangnya masing-masing. Misalnya ya dia menjadi seorang guru yang hebat, misalnya menjadi pengusaha yang hebat. Ya harapan saya itu hebatnya di bidang busana, biar sesuai, biar tidak perlu belajar lagi ke tempat lain gitu kan. Misalnya kalau memang ternyata hebatnya di bidang ekonomi ya nggak apa-apa juga sih ya. Sampai sejauh ini belum ada kerjasama dengan siswa dalam rangka menjualkan produk busana dari
SMK Negeri 1 Pandan. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk mereka supaya timbul lapangan kerja baru lah buat para alumni. Saya mengajar di SMK Panda itu sejak tahun 2011. Iya, kalau PNS kan tes tertulis berdasarkan bidang pendidikannya ya. Kebetulan saya ngelamarnya di Tata Usaha sendiri. Kalau dulu itu saya pakai baju masih normal, masih sesuai dengan aturan sekolah. Senin pakai kaki, Selasa pakai apa kayak gitu. Tapi kemudian saya mulai merasa butuh melakukan perombakan itu pasca pandemi. Pandemi itu benar-benar membuat anak-anak saya itu jadi boleh dikata kacau gitu ya, susah sekali mengarahkan kembali mereka untuk belajar ya. Nah di situ saya mulai mencoba dari kendala-kendala yang saya hadapi saat pandemi itu, nah mengumpulkan energi untuk memberi contoh langsung gitu kepada anak-anak, seperti inilah hasil jadi yang akan kalian buat seandainya praktek ini kalian ikuti secara terus-menerus. Menarik kan baju ini, lucu kan baju ini, seperti itu. Bisa loh kalian bikin seperti ini. Ini karya ini ini karya anak yang namanya Eni Novitasari, dia lulus tahun lalu. Dia buat karya ini, pertama sebenarnya bukan karyanya ini. Jadi baju ini adalah sebuah jas pria yang gagal produk. Gagal produk itu adalah waktu itu cacat, maksudnya jahitannya jelek, keriting-keriting, ada sobek-sobekan. Kenapa ini dipotong? Karena sakunya sobek, dibelokkan. Kemudian lengannya ini kenapa disum-sum kayak gini? Ada kerutan yang kita tidak inginkan karena nggak sesuai dengan standar. Makanya ada dua, kiri dan kanan, karena itu nggak bisa diperbaiki lagi gitu loh. The pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a positive society's insane. We all live for fame. Herliana Putri Rahmadani sudah Dari sekitar kelas 10 udah diajarin dari pola-pola dasar. Kalau sudah tahu rumus-rumusnya itu bisa mudah, tapi kalau belum mungkin bisa agak susah. Ya bangga karena seorang guru itu jarang ya yang bisa menghargai hasil karya yang dibuat oleh muridnya. Tergantung dari guru ngajarnya juga memberikannya, kadang kan ada waktu libur juga, jadi belum tentu selesai dalam seminggu.